Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelas 4D kelompok 1 ingin memaparkan materi atau ingin mempresentasikan tentang tanggung jawab sosial sebagai warga negara. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, saya Naila Arafa dengan NIM akhir 108. Saya Dea Aitra Sabrianti dengan NIM terakhir 107. Saya Mita Hidayat dengan NIM akhir 125. Saya Dinda Marta Rudistia dengan NIM akhir 116. Saya Gandhi Asmara dengan NIM akhir 135. Saya Muhammad Sarul Alim dengan NIM akhir 136. Baik, kami di sini memilih fokus permasalahan atau fokus utamanya yaitu maraknya pelecehan seksual di Indonesia. Mungkin banyak yang bertanya, kenapa sih kelompok kami ini memilih fokus permasalahan tersebut? Jadi alasan kami memilih topik ini karena kasus pelecehan seksual di Indonesia semakin sering terjadi dan banyak terjadi di sekitar kita, mulai dari kampus, transportasi umum, bahkan hingga media sosial. Banyak korban yang memilih diam karena takut, malu, atau merasa tidak akan dipercaya. Melalui topik ini, kami ingin mengajak kita semua lebih peduli, lebih sadar, dan tahu bagaimana cara mencegah serta menanggapi pelecehan seksual dengan tepat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu pelecehan seksual. Pelecehan seksual adalah segala bentuk tindakan atau perilaku seksual yang tidak diinginkan dan menyebabkan ketidaknyamanan atau ketakutan pada korban. Ini berupa sentuhan fisik, verbal, atau nonverbal yang bernuansa seksual, yang dilakukan cut. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu pelecehan seksual. Pelecehan seksual adalah segala bentuk tindakan atau perilaku seksual yang tidak diinginkan dan menyebabkan ketidaknyamanan atau ketakutan pada korban. Ini bisa berupa sentuhan fisik, verbal, atau nonverbal yang bernuansa seksual, yang dilakukan tanpa persetujuan. Pelecehan seksual juga bisa terjadi secara langsung atau melalui media, dan dapat terjadi di berbagai tempat, termasuk tempat kerja, sekolah, atau lingkungan publik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang statistik atau data dalam kasus kekerasan pada perempuan. Nah, jumlah berdasarkan data resmi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, jumlah kekerasan terhadap perempuan mengalami kenaikan yang sangat signifikan dalam 10 tahun terakhir, yaitu 7.474 kasus. Namun angka ini bisa dilihat sangat meningkat setiap tahunnya. Puncaknya terjadi pada 2020, 658 kasus. Nah, dari itu menjadikan tahun dengan angka kekerasan paling tinggi sejauh ini. Yang lebih mengkhawatirkannya lagi, hingga April 2025 saja sudah terdapat 5.949 kasus yang tercatat. Artinya, jika ini terus berlanjut atau tidak ada pengendalian dari pemerintah maupun dari masyarakat setempat, angka di tahun ini bisa melampaui tahun sebelum-sebelumnya. Lonjakan yang paling banyak pada yang terjadi yang paling mencolok itu pada tahun 2021 ketika jumlah kasus naik drastis menjadi lebih dari 21.000. Ini menjadi awal atau menandai bahwa kenaikan yang sangat tajam dan sangat signifikan dalam kasus kekerasan pada perempuan hingga saat ini. Jika kita melihat datanya lagi di slide atas ini, keseluruhan jumlah kasus pada 2024 itu terus meningkat lebih dari 3 kali lipat. Nah, dibandingkan tahun 2016, hal ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan tapi juga sudah marak dan sudah meluas. Melalui data ini, kita semua itu diajak
tidak hanya tinggal diam saja. Kekerasan terhadap perempuan adalah masalah yang nyata dan mendesak. Jadi kalau dilihat dari statistik atau data di atas ini, sangat melonjaknya tinggi kekerasan seksual pada perempuan maupun kekerasan verbal maupun non verbal. Untuk next slide akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di slide ini kita akan bahas kenapa sih kebanyakan korban pelecehan seksual itu perempuan. Ini bukan berarti laki-laki itu nggak bisa jadi korban, tapi secara data dan realita di lapangan tadi, perempuan memang lebih sering mengalami kekerasan seksual. Nah, ada beberapa faktor yang menjadi penyebabnya. Yang pertama itu peran dan posisi sosial wanita itu masih rentan. Jadi perempuan itu sering banget dianggap kurang kuat atau enggak sekuat laki-laki, baik secara fisik maupun posisi di masyarakat. Karena anggapan itu, mereka itu jadi lebih mudah dijadikan target pelecehan. Apalagi kalau lingkungan sekitarnya tuh nggak ngasih perlindungan atau malah cuek aja. Yang kedua itu budaya, patriarki, dan stereotip gender yang kuat. Di sekitar kita itu masih banyak yang mikir kalau perempuan itu yang harus selalu hati-hati dan jaga diri. Sementara pelaku itu justru nggak banyak dikasih pemahaman soal sikap yang benar ke lawan jenisnya. Akibatnya itu kalau ada kasus pelecehan, perempuan itu malah yang lebih disalahkan. Padahal kan jelas-jelas mereka itu korban, bukan pelaku. Dan yang ketiga itu kurangnya edukasi tentang persetujuan dan hak-hak perempuan sejak dini. Banyak anak dan remaja itu belum diajarkan bahwa setiap orang berhak menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan terhadap tubuhnya sendiri. Karena nggak tahu soal batasan ini, kadang orang itu merasa bebas menyentuh, menggoda, atau berkata kasar tanpa mikir itu sudah melanggar hak orang lain. Makanya penting banget ada edukasi sejak dini, supaya anak-anak itu tahu bahwa tubuh mereka itu punya hak yang harus dihormati. Next slide. Nah, sekarang kita masuk ke dampak yang dirasakan korban setelah mengalami pelecehan seksual. Dampaknya itu nggak cuma secara fisik, tapi juga sangat berat di sisi psikologis dan kehidupan sehari-hari mereka. Di sini ada 4 poin yang kita bahas. Yang pertama adalah trauma berkepanjangan. Ini korban itu bisa terus-terusan keinget kejadian itu, bahkan dalam waktu yang lama. Rasa takut, khawatir, dan nggak nyaman itu bisa muncul kapan aja. Terutama kalau ada hal yang ngingetin pada kejadian tersebut. Yang kedua itu dampaknya itu ke kepercayaan diri itu menjadi menurun. Korban ini bisa ngerasa kayak malu, minder, bahkan nyalain diri sendiri. Padahal kan jelas-jelas mereka itu nggak salah. Tapi karena lingkungan kadang kurang dukung itu malah mereka itu makin terasa terpuruk. Dan yang ketiga itu gangguan kecemasan dan depresi. Itu gangguan mental ya. Ini serius sih karena korban itu bisa merasa sangat tertekan, susah tidur atau gelisah dan nggak nyaman buat ngejalani harinya. Dan yang terakhir, kesulitan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dampaknya itu ngaruh banget dalam kehidupan sehari-hari. Belajar itu jadi nggak fokus, kerja itu jadi terganggu, bahkan untuk sekedar ngobrol aja sama orang itu ngerasa berat banget. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan memberikan salah satu contoh kasus dari pelecehan seksual yang terjadi di negara Indonesia ini. Di sini saya mengambil contoh, polisi ungkap ada 2 korban dugaan pelecehan oknum guru di Depok. Jadi kronologinya yakni kasus ini terungkap dari tersebarnya sebuah rekaman suara oknum guru yang mana diduga melakukan pelecehan seksual terhadap
siswi SMP di Depok. Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok, Siti Arya ini mengatakan oknum guru tersebut sudah dinonaktifkan. Kemudian menanggapi informasi yang beredar terkait dugaan tindakan pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan SMP Negeri Depok, Kepala Dinas Kota Depok menyampaikan keprihatinan mendalam dan permohonan maaf atas ketidaknyamanan serta kegelisahan yang dirasakan masyarakat, khususnya pada orang tua dan juga siswa. Kemudian dampak yang terjadi pada korban, yakni korban mengalami potensi trauma psikologis, yang mana dampak ini menjadi dampak buruk bagi korban karena potensi trauma psikologis ini menjadi kejadian buruk pertama yang dialami oleh sang korban sehingga mengalami trauma di psikologisnya. Kemudian solusi dari masyarakat atau aparat yang pertama, polisi memeriksa saksi dan terlapor. Dan juga guru atau oknum guru yang berada di Depok ini sudah dinonaktifkan oleh Dinas Pendidikan di sana. Dan yang terakhir, permintaan maaf untuk disampaikan ke publik. Kemudian nomor 4, peran masyarakat. Yang pertama, masyarakat harus meningkatkan kewaspadaan karena takut terjadi lagi kejadian seperti ini. Kemudian membangun komunikasi terbuka dengan para anak-anaknya. Dan harus aktif melapor jika ada indikasi dan mendesak penegakan hukum secara adil. Dan yang terakhir, mendukung pemulihan korban dengan edukasi dan pendampingan. Next. Next. Kasus yang nomor 2 yang terjadi pada Indonesia. Di sini saya akan mengambil contoh oknum polisi di Nusa Tenggara Timur ditahan terkait dugaan pelecehan seksual. Kronologinya yakni dari Sumba Barat Daya. Propam Polres Sumba Barat Daya NTT Nusa Tenggara Timur menahan seorang anggota oknum polisi yakni Aibda PS, di mana PS ini terkait kasus dugaan pelecehan seksual. PS ini diketahui bertugas di Polsek Wewa Selatan sudah ditahan sejak tanggal 7 Juni 2025 kemarin. PS ini diduga melakukan pelecehan seksual terhadap seorang perempuan yang bernama atau yang berinisial MML sejak 2 Maret 2025. Kemudian kasus ini menjadi viral di media sosial. Kapolres Sumba Barat Daya AKBP Haryanto Rantesalu ini membenarkan telah dilakukan pemeriksaan dan penahanan terhadap PS atau oknum polisi ini. Haryanto juga menyampaikan bahwa kasus tersebut dapat mencoreng citra institusi dari polisi. Itu kronologi singkatnya dan dampak yang dialami oleh korban. Yang pertama, korban berpotensi mengalami trauma psikologis akibat pelecehan oleh anggota kepolisian, yang mana trauma ini menjadi trauma yang sangat buruk yang dialami oleh sang korban. Dan tindakan yang harus dilakukan oleh aparat kepolisian, yang pertama yakni Polda NTT ini memproses secara hukum dan etik, di mana Propam telah memeriksa korban dan juga sudah memeriksa pelaku. Yang nomor 4, peran yang harus dilakukan oleh masyarakat. Yang pertama, waspada. Waspada ini harus. Kemudian berani melapor. Jika ada berita semacam kayak gini, harus berani melapor. Dan desak transparansi hukum dan mendukung korban dengan edukasi serta pendampingan. Next. Kemudian selanjutnya kasus ini terjadi di Bali, yakni daerah Klungkung, Bali. Di sini saya ambil contoh
Polres Kelungkung Bali ungkap 2 pemerkosaan anak berusia 13 tahun dan korban kenal pelaku dari media sosial. Pada tanggal 1 Juni, seorang anak perempuan berusia 13 tahun atau bisa kita inisial bernama NKB kabur dari rumah setelah bertengkar dengan orang tuanya. Kemudian tanggal 2 Juni ia bertemu dengan Iwayan AJ. AJ ini berusia 21 tahun yang dikenalnya melewati media sosial dan diajak ke rumahnya si pelaku. Kemudian ketika berada di rumahnya si pelaku ini, pelaku melancarkan aksi kejamnya yakni memperkosa memperkosa korban. Kemudian Iwayan AJ ini memperkenalkan NKB atau memperkenalkan sang korban ini kepada Putu ER, korban pelaku berusia 26 tahun yang mana ER ini juga melancarkan aksinya sama dengan yang dilakukan oleh KC tadi. Kemudian setelah kejadian itu, NKB akhirnya meminta bantuan melalui Messenger atau Facebook dan setelah meminta bantuan, polisi akhirnya menangkap kedua pelaku tersebut. Dampak yang dialami oleh korban, yang pertama trauma psikologis sama seperti tadi, kemudian rasa sakit fisik karena kejadian ini dilakukan oleh oknum tersebut dilakukan oleh 2 orang. Kemudian gangguan kesehatan reproduksi ya karena dilakukan oleh 2 orang pelaku juga. Kemudian tindakan dari aparat yang dilakukan setelah kejadian ini yakni penetapan tersangka dan penahanan pelaku. Terus proses ini harus berjalan cepat. Kemudian solusi yang harus dilakukan dari aparat dan juga masyarakat tentunya yakni penegakan hukum yang tegas serta pendampingan korban oleh unit PPA. Itu selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang berikutnya kasus nyata di Indonesia, mahasiswa KKN yang kesurupan dilecehkan hingga hamil dan melahirkan. Kronologi singkatnya, mahasiswa KKN kesurupan di kos kemudian didatangi oleh inisial S yang berumur 52 tahun yang mengaku sebagai petugas LPPM. Kemudian inisial S ini membawa air lalu memijat si korban. Setelah memijat, inisial S ini mencabuli dan menyetubui korban. Kemudian korban hamil dan melahirkan. Yang kelima ini kemudian inisial S ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 28 April 2025 oleh Polda NTB. Turunnya dampak pada korban yakni korban mengalami trauma psikologis berat seperti stres, takut, malu, dan depresi. Kemudian solusi dari aparat, yang pertama penetapan dan penahanan tersangka oleh Polda NTB, berikutnya proses hukum yang terus berjalan. Dan peran dari masyarakat, yang pertama memberikan dukungan sosial dan pendampingan korban, kedua mendorong keadilan dengan tetap menghormati hukum dan budaya. Berikutnya apa saja yang bisa dilakukan? Pertama, listen to survivors atau mendengar dan mendukung korban tanpa menghakimi. Dukung dengan empati, jangan menghakimi. Berikutnya, memberikan edukasi tentang persetujuan dan batasan pribadi. Flip the script edukasi, ajarkan konsen dan batas pribadi sejak dini. Berikutnya, berani bersuara jika melihat pelecehan. Melaporkan pelaku ke pihak berwenang, kemudian berani bersuara dan lapor jika melihat pelecehan seksual. Nah, yang berikutnya ini ada gambar gajah.
Tidak menganggap pelecehan sebagai guyonan disimbolkan dengan elephant in room atau gajah di dalam ruangan. Berarti jangan anggap pelecehan sebagai guyonan. Nah, di slide ini kita bahas peran nyata masyarakat yang disampaikan oleh KPAI. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah sosialisasi dan edukasi tentang kekerasan seksual pada anak. Ini tuh biasanya dilakukan di sekolah, komunitas, atau lingkungan masyarakat, itu supaya makin banyak orang yang sadar. Tujuan utamanya itu jelas untuk meningkatkan kesadaran dan mendorong tanggung jawab bersama dalam perlindungan anak. Kegiatan ini nggak jalan sendiri, tentunya dilaksanakan oleh KPAI bareng dengan pemerintah daerah. Baik, selanjutnya ini adalah bentuk peran nyata masyarakat dalam menanggapi meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak. Seperti yang terlihat di berita ini, BPPK BP3A menyampaikan bahwa semua pihak harus ikut terlibat karena mereka tidak bisa bekerja sendiri. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pembentukan kelompok perlindungan anak. Kegiatannya meliputi aktivitas forum anak, kelompok 2P, dan PATBM. Melalui kegiatan ini, masyarakat diharapkan dapat ikut memantau, melapor, dan melindungi anak-anak di lingkungan sekitar, baik di desa, kelurahan, maupun di lingkungan kampus. Jadi bukan hanya tugas pemerintah atau lembaga tertentu, tapi kita semua bisa berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak. Selanjutnya, yang ketiga menjadi lingkungan yang aman dan responsif. Masyarakat berperan penting dalam mencegah kekerasan seksual anak dengan menciptakan lingkungan yang aman dan responsif, serta memberi edukasi sejak dini. Selanjutnya, memberi dukungan psikososial bagi korban. Masyarakat juga dapat mendukung pemulihan korban melalui layanan konseling, rumah aman, dan kelompok pendukung yang bisa diselenggarakan oleh pemerintah atau komunitas lokal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah rekomendasi aksi nyata. Yang ini individu, nanti ada yang kelompok dijelaskan oleh rekan saya. Baik, rekomendasi aksi nyata yang bisa dilakukan secara individu ini dimulai dari hal paling sederhana, yaitu edukasi diri tentang konsen atau persetujuan dari kekerasan seksual. Kita bisa mulai dengan mengikuti seminar atau pelatihan yang membahas tentang hak-hak anak dan perempuan, serta cara mencegah kekerasan seksual tersebut. Selain itu, serta bagaimana cara respons atau membantu korban secara aman dan benar. Poin kedua adalah tentang peran kita di media sosial. Kita bisa aktif dalam kampanye kesadaran, misalnya dengan membagikan konten edukatif, kutipan inspiratif, atau poster-poster kampanye yang menolak segala bentuk kekerasan. Hal lain yang nggak kalah penting adalah melawan narasi yang seringkali menyalahkan korban. Kita harus berani menyuarakan bahwa pelecehan itu bukan hal yang sepele dan tidak boleh dianggap biasa. Mengubah cara pandang ini adalah langkah awal menuju perubahan yang lebih besar. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang rekomendasi aksi nyata yang tadi kan udah dijelaskan secara individu. Sekarang saya akan menjelaskan secara kelompok. Karena setiap rekomendasi aksi nyata itu juga berperan penting dalam penurunan atau pencegahan dari kekerasan seksual pada perempuan. Nah, yang pertama yaitu membentuk relawan perlindungan anak. Di sini bisa melibatkan Karang Taruna, forum anak, atau komunitas untuk mendampingi anak-anak dan memantau lingkungan sekitar. Jadi, kita bisa bekerja sama dengan Karang Taruna maupun forum anak, serta komunitas untuk selalu mendampingi anak-anak dan memantau lingkungan sekitar jika terjadi kekerasan pada perempuan, kekerasan nonverbal maupun kekerasan verbal. Di situ Karang Taruna kan bisa mengadakan sosialisasi atau juga bisa mengadakan kayak semisal aksi tentang pencegahan atau kayak semisal dampak-dampak yang terjadi setelah dilakukan kekerasan pada perempuan tersebut kayak gitu. Yaitu dengan
dan juga bisa bekerja sama dengan DPP, KB, P3A atau sekolah untuk program Sahabat Anak. Jadi kita bisa membentuk sekolah Sahabat Anak Aman. Nah, di situ itu ada kayak ya yang sudah saya jelaskan tadi. Di situ ada beberapa program seperti pengertian dari kekerasan seksual, apa sih ciri-cirinya, terus apa dampak yang terjadi kalau terjadi kekerasan seperti itu, apa yang harus kita lakukan seperti itu. Yang kedua yaitu menyelenggarakan edukasi massal di sekolah atau komunitas, itu dengan mengadakan seminar, diskus, dan cara mengimplementasikan. Karena waktu saya SD itu saya pernah uh, menemui kayak pernah guru atau kayak kakak-kakak dari universitas lain itu kayak melakukan atau juga bisa komunitas tadi melakukan diskusi atau seminar mengenai uh, tentang kekerasan seksual ini. Nah, di situ uh, saya itu pernah melihat kayak film yang intinya kayak, oh ini tuh ini termasuk kekerasan seksual loh, oh ini termasuk kekerasan verbal, ini termasuk kekerasan verbal kayak gitu. Jadi kita bisa mengetahui dalam kekerasan seksual tersebut. Yaitu yang kedua yaitu libatkan guru dan orang tua dan tokoh masyarakat agar pesan tersampaikan luas. Jadi setelah kita menonton atau kita mengadakan seminar itu, kita itu juga bekerja sama dengan guru, orang tua, masyarakat luas, bahwa kekerasan itu adalah bukan hal yang sepele, tetapi juga harus diperhatikan lebih dalam. Jadi di situ masyarakat luas itu juga bisa mengetahui bahwa batasan-batasan yang harus dicegah atau semisal kalau sudah ada korban nih, kita harus juga mensupport, tidak boleh menjatuhkan, malah kayak semisal dia terkena dampak dari kekerasan seksual tersebut. Nah, dia itu malah dijudge, bukan seperti itu. Jadi kita bekerja sama juga harus melibatkan guru, orang tua, dan masyarakat, bahwa kalau semisal ada anak yang terkena kekerasan, dampak kekerasan dari kekerasan seksual atau kekerasan verbal maupun verbal itu, kita harus saling support, karena dari situ mental mereka itu juga kena, bukan hanya fisik saja, tapi juga psikis, kayak gitu. Yang ketiga yaitu kolaborasi dengan lembaga resmi, bermitra dengan UPT, PPA, Komnas Perempuan, dan Dinas Pendidikan untuk sosialisasi dan pendampingan korban. Yang kedua yaitu membantu memperluas jangkauan bantuan hukum dan psikologi secara gratis. Jadi di sini peran pemerintah juga sangat penting, karena kalau tidak ada peran pemerintah, maka maraknya kekerasan seksual pada perempuan itu sangat melonjak tinggi setiap tahunnya. Jadi di situ pemerintah itu harus tegas dalam hukum, tegas dalam hal apapun, dan juga mensupport. Nah, mensupportnya itu apa? Nah, psikologisnya. Jadi anak yang terkena kekerasan seksual itu harus disupport psikologisnya, mentalnya juga harus dibenahi lagi. Kayak seperti itu. Yang keempat yaitu mendorong kebijakan sekolah, rumah anak. Nah, di sini inisiasi penyusunan SOP, Standard Operational Procedure, penanganan kekerasan di sekolah. Ya. Yang kedua yaitu mendorong pembentukan tim perlindungan anak di setiap sekolah. Jadi setiap sekolah bisa mengadakan seperti komunitas kecil ya, seperti di kayak OSIS kayak gitu kan, bisa menjadi komunitas perlindungan anak di sekolah. Jadi semisal ada korban sudah terdampak, dan gimana kita mencegahnya. Dari situ kan guru juga begitu untuk aksinya, rekomendasi aksi nyata secara kelompok. Next. Nah, di sini tadi udah dijelaskan beberapa apa aja pengertiannya dan juga gimana cara dampaknya, terus habis itu statistiknya, dan di sini saya akan membacakan kesimpulannya lagi. Yang pertama yaitu pelecehan seksual terhadap wanita merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang berdampak negatif pada fisik, psikis, dan sosial korban. Dan tadi saya sudah jelaskan bahwa kekerasan seksual itu tidak hanya melukai pada fisik saja, tapi juga psikis dan sosial korban. Nah, tindakan ini terjadi di berbagai lingkungan, termasuk rumah, tempat kerja, sekolah, dan ruang publik, bahkan di dunia digital. Jadi tidak hanya
di ruang kerja, ruang sekolah, bahkan itu di dunia digital juga. Sekarang kan transformasinya era digital ya. Banyak sosial media yang bisa menjadi jalan untuk orang itu melakukan kekerasan seksual, nonverbal maupun verbal. Di situ kata-katanya itu banyak sekali. Contohnya kata-kata yang itu harusnya sudah melewati batas dari kekerasan seksual. Nah, yang selanjutnya faktor penyebab meliputi ketimpangan gender, kurangnya edukasi budaya, patriarki, dan lemahnya penegakan hukum. Jadi di sini di Indonesia apalagi itu kurangnya banget penegakan hukum karena kekerasan seksual ini masih hampir di 2025 ini udah masuk dalam 5.000 kasus. Sangat memprihatinkan. Nah, seksualitas yang sehat, pemberdayaan perempuan, peran aktif masyarakat, serta penegakan hukum yang tegas. Nah, pencegahannya itu bisa juga tadi korban itu bisa disupport dari bukan hanya fisik saja, melainkan psikis, mental itu sangat penting karena korban yang terkena dampak dari kekerasan seksual itu mentalnya yang sangat terkena kayak itu. Nah, setiap individu memiliki tanggung jawab untuk menciptakan setiap individu memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman, setara, dan bebas dari kekerasan seksual tersebut. Nah, di sini ada sedikit kata-kata ya, perempuan itu berhak mendapatkan rasa aman, dihormati, dan didengar. Jadi, setiap perempuan itu harus mempunyai hak yang sama sebagai warga sosial, warga Indonesia. Tidak boleh dibeda-bedakan gendernya. Seperti itu. Next. Nah, di sini ada sedikit kata-kata bukan pakaian yang harus diatur, melainkan pola pikir dan sikap yang harus diatur. Jadi, jangan pernah menyalahkan perempuan karena pakaiannya. Betul. Betul juga sih, kalau semisal dari mindset kita, dari pemikiran kita, setiap orang kan mempunyai hak untuk dia memakai pakaian seperti apa, kayak gitu. Tapi pola pikir atau mindset yang harus diubah. Tapi juga sebagai perempuan harus tahu batasan dalam berpakaian, tahu batasan dalam bersikap dengan laki-laki, tahu batasan-batasan lah. Nah, yang dia harus diatur, harus diubah adalah mindset dari setiap orang. Jadi, setiap orang itu harus mempunyai mindset yang positif. Jangan pernah kalian terbenak ya, semisal ada perempuan memakai baju yang terbuka itu mindsetnya langsung buruk. Jadi kita harus bisa mengedukasi, bisa mengasih tahu lah kalau mindset itu sangat penting, pemikiran itu sangat penting. Nah, terus jika bukan kita yang melawan, siapa lagi? Jika bukan sekarang, kapan lagi? Betul banget. Kalau bukan kita itu mau siapa lagi? Mau nunggu kapan lagi? Kalau bukan sekarang itu kapan lagi? Cara mencegah kekerasan tersebut apa? Mau nunggu pelonjakannya semakin tinggi atau harus menunggu korban tersebut bisa terkena dampak kekerasan mental, penyakit mental seperti itu. Nggak mungkin kan, kita harus mulai dari sekarang, dari kita juga harus bergerak seperti itu. Next. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Baik, demikian rangkaian presentasi yang telah disampaikan. Semoga materi yang kita bahas bisa membuat Baik, demikian rangkaian presentasi yang telah disampaikan. Semoga materi yang kita bahas bisa membuka wawasan kita semua tentang pentingnya peran individu, masyarakat, dan berbagai pihak dalam mencegah serta menangani kekerasan seksual, terutama terhadap anak dan perempuan. Terima kasih kepada pemateri yang sudah menyampaikan materi dengan sangat baik dan juga kepada teman-teman yang telah menyimak dengan antusias. Mari kita jadikan pengetahuan ini sebagai langkah awal untuk bergerak bersama menjaga lingkungan agar lebih aman, peduli, dan responsif terhadap kasus kekerasan. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kekurangan selama memandu jalannya sesi ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.